Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kembali saya dapat menyapa kembali setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya rindu melalui program ini ada banyak umat Tuhan terus dikuatkan jalan-jalan hidupnya, terus memiliki pengharapan karena kita hidup bukan karena melihat, namun kita hidup karena percaya. Itu sebabnya hidup kita tidak boleh bergantung dengan keadaan, tetapi bergantunglah dengan firman Tuhan. Karena apa yang firman Tuhan sampaikan itu yang pasti akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu di saat yang indah ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh terus dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami, firman-Mu yang mendewasakan kami, firman-Mu yang menuntun dan menerangi setiap jalan kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan suruh Samuel untuk mengurapi raja pertama dari bangsa Israel, yakni Saul, maka inilah yang terjadi. Ya, kita lihat ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya mau bagikan buat setiap kita menjadi bahan perenungan dalam 1 Samuel pasal yang ke-10. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Samuel bilang kepada Saul, roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa orang yang hidupnya dikuasai oleh roh Tuhan, bukan dikuasai oleh kedagingan, bukan dikuasai oleh hawa nafsu, bukan dikuasai oleh manusia lama, tapi dikuasai oleh roh Tuhan, maka dampaknya manusia itu berubah. Sama-sama bilang sama saya, manusia berubah. Kapan manusia berubah? Ketika roh Tuhan berkuasa atas orang tersebut. Itu sebabnya saya teramat yakin dan percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus tuh hidupnya diubahkan. Karena Yesus sanggup mengubahkan satu pribadi untuk layak di hadapannya. Itu sebabnya perlu roh Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika seseorang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab katakan Roh Kudus dicurahkan baginya. Sehingga setiap kali orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Tuhan, maka orang tersebut diubahkan. Hatinya diubahkan, pikirannya diubahkan, perkataannya diubahkan. Sehingga dia menjadi pribadi yang mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu sebabnya juga Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Efesus. Dalam Efesus pasal 4 ayat 23 dan ayat 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan, haleluya, manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi setiap kita yang mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh Allah berkuasa atas hidup setiap kita, maka kita menjadi pribadi yang baru, manusia baru yang hidupnya diubahkan. Kita lihat begitu banyak kisah bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus lalu hidupnya diubahkan secara radikal. Lihat Saulus, Tuhan pulihkan, Tuhan jamah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Menjadi pribadi yang bernama Paulus. Dulu menganiaya jemaat, sekarang menguatkan jemaat Tuhan. Petrus yang penuh dengan ketakutan ketika Roh Kudus dicurahkan atasnya, maka dia dengan keberanian berkhotbah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Iya kan, ada begitu banyak pemungut cukai diubahkan Tuhan, perempuan yang kedapatan tangan berzina diubahkan oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang yang berjumpa dengan Yesus.
hidupnya diubahkan. Dan saya percaya kita pun yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka hidup kita juga mengalami perubahan. Kita menjadi manusia baru, manusia yang lain, berbeda dengan cara hidup dulu sebelum kita mengenal Yesus. Tapi kuncinya adalah satu, ketika Roh Tuhan berkuasa. Jadi yang menguasai hidup saudara dan saya Roh Allah. Roh Allah yang menguasai hidup kita dalam setiap keputusan yang kita ambil, dalam setiap tindakan yang kita buat, dalam setiap tutur kata yang kita ucapkan. Kita dituntun oleh siapa? Siapa yang menguasai kita? Hawa nafsu kita, kemarahan, keegoisan kita, kemarahan dan kedagingan kita kah yang menguasai kita? Atau Roh Tuhan yang berkuasa atas kita? Dan itu yang menjadi pilihan. Siapa yang mau menguasai hidup saya? Siapa yang mau bertahta di atas hati saya? Kalau Roh Allah yang bertahta di atas hati saya, maka pelan tapi pasti hidup saya akan diubahkan. Tetapi kalau keegoisan saya yang bertahta di hati saya, hawa nafsu saya yang bertahta di hati saya, kejengkelan, kedengkian, amarah yang bertahta di hati saya, saudara, kita pelan tapi pasti menuju kepada kehancuran. Kita akan hancur. Kenapa? Karena sifat kita, habit, kebiasaan kita, keputusan, tindakan yang kita ambil itu jauh dari apa yang Tuhan mau. Hari ini kita diingatkan bahwa ketika Roh Tuhan berkuasa, haleluya, dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi pribadi yang diubahkan menjadi semakin baik. Ketika Roh Allah berkuasa atas kita, maka setiap hal yang ada dalam kehidupan kita itu dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Saya berdoa sehingga setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan hari ini mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee ini, menyadari bahwa setiap hari kita perlu dituntun oleh Roh Kudus. Kita perlu hidup kita dikuasai oleh Roh Allah saja, bukan dengan kuasa-kuasa yang lain, bukan dengan hal-hal yang lain, tapi biarlah Roh Allah berkuasa atas setiap kita sehingga setiap hari kita menjadi pribadi-pribadi yang terus diubahkan menjadi manusia yang baru, menjadi manusia yang lain, manusia yang mempermuliakan nama Tuhan. Izinkan Roh Tuhan berkuasa atas hidup kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Kami sadar setiap hari kami diperhadapkan dengan pilihan. Siapa yang mau kami izinkan untuk berkuasa di hati kami, berkuasa di hidup kami? Roh Tuhankah atau roh iblis yang berkuasa dalam hidup kami? Roh Allah kah atau kedagingan, keegoisan kami yang berkuasa atas kami? Hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami mengizinkan Roh Allah berkuasa atas kami, maka kami menjadi pribadi yang lain, diubahkan, dipulihkan, menjadi lebih mempermuliakan nama Tuhan, menjadi semakin lebih baik dan menjadi semakin bersih di hadapan Tuhan. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami. Sehingga hari ini kami mau mengambil keputusan untuk setiap hari Roh Allah berkuasa atas kami. Kuasai mulut kami Tuhan, kuasai pikiran kami, kuasai hati kami, kuasai seluruh aspek kehidupan kami. Sehingga semakin hari kami semakin hidup mempermuliakan nama Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, mereka yang mendengarkan firman Tuhan satu persatu dijamah Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Hamba percaya firman Tuhan tergenapi dalam kehidupan kami. Disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.